Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mewartakan ada informasi yang sangat penting untuk hidup kita, hidup di masa yang akan datang, bahwa kita akan menjadi seperti malaikat-malaikat, kita menjadi anak-anak Allah, kita tidak mati lagi. Inilah hidup kita, hidup yang akan kita terima, tidak mati lagi. Maka kita tidak butuh apa-apa, tidak butuh saudara, tidak butuh bapak, tidak butuh ibu. Sebutan-sebutan itu hanya untuk dunia. Kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh beol dan selanjutnya. Itu hanya dunia. Kita adalah roh seperti malaikat-malaikat yang kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak nampak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, informasi ini sungguh penting untuk hidup kita. Sebab kita kelak akan seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Setia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada diri kita, agar kita berbuat kebaikan-kebaikan. Dan Tuhan Yesus bangkit dari mati, itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih dahulu pertama kali bangkit dari mati dan naik ke surga. Karena Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, kita ikut serta di dalamnya. Bagaimana kita ikut serta di dalamnya? Kita adalah gereja secara keseluruhan, dan Kristus adalah kepala. Kalau kepala naik ke surga, tentu tubuhnya naik ke surga juga. Tidak mungkin kepala sendiri, tubuh sendiri. Bagaimana mungkin itu? Kepala sendiri, tubuh sendiri terlepas. Kalau terlepas seperti kepala saja, seperti ndas gelundung. Kalau tubuh saja seperti zombie. Apa itu? Bukan manusia. Kepala dan tubuh menjadi satu. Kita adalah gereja. Itulah sebabnya maka Kristus naik ke surga dan kita ikut di dalamnya. Asal kita tidak nemen-nemen, tidak keterlaluan menyangkal Tuhan. Saya kira masyarakat di sini tidak menyangkal Tuhan. Buktinya kita datang ke tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus setia gandoli Yesus, setia ikut Yesus. Karena dengan demikian kita akan naik ke surga, bangkit dan naik ke surga. Itu sebabnya maka setiap hari kita merayakan Ekaristi untuk mengenang wafat, sengsara dan kebangkitan Tuhan. Karena kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan, wafatnya sungguh-sungguh mengesan bagi para murid dan kita semua. Oleh karena itu kita akan bahagia. Sebagaimana dicontohkan dalam kitab Makabe tadi, 7 bersaudara rela mati demi Tuhan. Sampai seperti itu. Imannya begitu kuat, begitu teguh. Dia tidak akan menyangkal Tuhan. Maka kalau kita menyangkal Tuhan, itu sudah nemen, menyangkal Tuhan. 7 bersaudara tadi rela mati, meskipun harus dibakar, disengsarakan, tidak makan,
daging babi itu zaman dahulu lebih pada perjanjian lama. Tidak makan daging babi itu karena dirinya seperti menyembah berhala. Menyembah berhala itu halus seperti daging babi. Tapi semenjak Petrus menampakkan diri, semenjak ada penampakan dalam Petrus, semuanya boleh dimakan. Boleh dimakan. Kalau kita nemen-nemen makan daging babi ya kolesterol tentu. Akhirnya ya kolesterol dibiarkan mati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita harus membela hal ini. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Maka agama-agama lain banyak yang iri, ingin menggagalkan iman Kristen Katolik ini. Jangan sampai percaya kepada kebangkitan Tuhan. Oh, itu bukan Yesus itu. Itu orang yang menyerupai Yesus, yang dibangkitkan, yang mati, yang disalibkan. Oh, itu orang-orang yang diganti. Yesus naik ke surga lalu diganti. Bukan. Kematian dan kebangkitan Tuhan itu adalah peristiwa penting untuk diri kita. Sengsara, mati, dan bangkit mulia itu penting. Itu hanya manusia. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Maka di situ nampak sekali kemanusiaan Yesus dan kealahannya Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak rela kalau itu digagalkan oleh orang-orang tertentu. Kita harus kuat, bersemangat untuk membela hal ini. Katakanlah saja kita setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus setia kepada Tuhan dengan cara hal-hal ini. Pertama, kita harus setia kepada kebangkitan itu. Karena dengan kebangkitan kita bisa naik ke surga. Dengan kebangkitan kita bisa bahagia bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah kepala dan kita tubuhnya, yaitu gereja. Kita ikut serta di dalam kebahagiaannya. Yang kedua, kita harus setia mewartakan karya-karya Tuhan. Maka tubuh tidak hanya biasa-biasa saja. Mereka yang punya talenta banyak, harus dikembangkan talenta itu. Harus dikembangkan. Yang berbuat, yang bisa menyanyi, menyanyilah. Yang berbuat main-main musik, musiklah. Yang atletislah. Yang berkoar-koar di sana-sana, berkoar-koarlah. Semuanya mempunyai talenta. Tidak ada seorang pun yang tidak diberi talenta. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus mengembangkan, tidak jemu-jemunya berbuat kebaikan. Meskipun hanya doa saja, itu sudah baik untuk semuanya. Saya setiap sore tadi selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga saya sendiri, untuk papa, mama, adik-adik, dan semuanya. Untuk yang lainnya, kita doakan itu. Meskipun kita singgung dalam kata-kata, itu sudah kena semua. Umat paroki SMTB yang sudah meninggal, ampunilah. Itu sudah kena semua. Dan paroki-paroki lain yang meninggal dunia, ampunilah, kena semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, semuanya harus kita doakan. Kita bukan doa yang jauh-jauh di sana sini, yang rahimnya, yang Bangladesh, yang enggak usah. Biasa-biasa saja.
biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kita harus setia untuk mengabarkan saksi-saksi Kristus seperti ini. Yang terakhir, bahwa kita harus membela hal itu untuk kepentingan gereja. Bahwa gereja benar-benar menyatu dengan Yesus Kristus. Gereja menyatu dengan Yesus Kristus, sehingga gereja boleh bahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mohon kekuatan dan kebijaksanaan Tuhan agar kita dikaruniai, dimudahkan segala urusan kita, dan kita menjadi bahagia karena berorientasi ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin.